Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Anan Oktar dengan NRP 33246039 akan menjelaskan terkait salah satu materi dalam analisa statistika terapan, yaitu imbalance dataset. Jadi pada percobaan imbalance dataset sesuai yang ada di modul, itu adalah mencoba untuk mengklasifikasikan penerima KIPK kayak status orang tua, penghasilan, status rumah, jumlah motor, jumlah mobil yang akan saya jelaskan nantinya. Jadi untuk imbalance dataset sendiri adalah kondisi di mana dataset itu tidak seimbang antara klasifikasi 1 dengan 0. Misal pada klasifikasi 1 itu datanya ada 10.000, sedangkan yang klasifikasi 0 itu datanya cuma ada 100. Jadi perbandingannya itu jauh jomplang. Biasanya sih udah bisa dikatakan imbalance dataset kalau perbandingannya itu 8:2 atau 9:1 gitu. Ya, jadi yang pertama pada percobaan modul yaitu adalah import library. Ada beberapa library di sini yang dipanggil, mulai dari Pandas untuk melihat dataset, lalu Matplotlib buat visualisasi kurva nanti. Lalu ada ini random oversampler dan random undersampler buat percobaan oversampling dan undersampling. Lalu ada counter. Setelah itu ada trend test split untuk membagi data testing dan data training. Selanjutnya ada model logistic regression dan juga ini nanti ada random forest. Jadi ini dua model ini akan dicoba nanti. Lalu ada min-max scaler untuk scaling datanya, dan yang ini SMOTE ini itu buat salah satu percobaan. Jadi nanti random sampling, oversampling, undersampling, dan SMOTE. Setelah itu nanti ada perbandingan dengan menggunakan 3 parameter ini, menggunakan classification report, confusion matrix, dan akurasi score, lalu ROC AUC. Baik yang skor lalu kurvanya nanti. Nah, nanti kurvanya ini divisualisasikan pakai Matplotlib. Lanjut, dataset yang dipakai itu klasifikasi UKT Complete CSV ini. Nah, kolom di dalamnya itu kurang lebih ada nomor, status orang tua, penghasilan, status rumah, jumlah motor, jumlah mobil, daya listrik, dan yang terakhir KIPK. KIPK ini nanti yang buat variabel Y-nya, variabel yang dikenai. Itu antara 0 atau 1. Kalau 0 itu bukan penerima KIPK, kalau 1 itu penerima KIPK. Selanjutnya ada EDA buat ngecek datasetnya. Kebetulan datasetnya ini tidak ada nilai 0, jadi tidak perlu diurus. Handling missing value-nya tidak perlu. Masih lengkap semua 1707. Dan semua datanya bertipe integer. Lalu di sini ada describe buat melihat kayak misal maksimalnya ini. Lalu ada minimal. Nah, ini tabel visualisasi distribusinya. Yang pertama ada nomor ini enggak penting. Lalu ada status orang tua, penghasilan, status rumah, jumlah motor, jumlah mobil, daya listrik, dan KIPK. Nah, ini kan kelihatan kalau yang bukan penerima KIP dengan yang penerima KIP itu jomplang. Yang ini sekitar 1400-an, sedangkan yang penerima KIP itu mungkin 300 ini. Selanjutnya dilakukan data scaling dengan menggunakan yang tadi min-max scaler ini. Nah, ini ada percobaan oversampling, undersampling. Aslinya oversampling, undersampling, dan juga SMOTE. Tapi nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi angka exactly-nya berapa? Kayak yang tadi kan cuma ngira-ngira. Nah, ini ada angka benernya, yaitu yang bukan penerima KIP itu 1438 mahasiswa. Lalu yang penerima itu 269 mahasiswa. Perbandingannya sekitar berapa itu? 14:2, 7:1 berarti.
Nah, ini terus dibagi datanya menjadi data training dan data testing. Setelah itu dicoba untuk melakukan oversampling. Kalau oversampling itu angka yang minoritas itu diikutkan menjadi yang mayoritas. Jadi misal satu ini tadi 200-an jadi 1100. Lalu untuk yang undersampling ini kebalikannya, angka yang mayoritas diikutkan ke minoritas. Kayak misal yang bukan penerima tadi kan 1000-an, ini jadi 200. Nah, ini angkanya beda, kayak ini 209, lalu ini 1156. Karena ini dicoba pada data training. Sedangkan tadi kan pembagian trainingnya itu yang testing 20% dan training 80%. Jadi 1156 ini itu 80%-nya 1438 dan 209 ini 80%-nya 269. Begitu. Selanjutnya ada ini percobaan oversampling dan undersampling, tapi angkanya itu ditentukan. Kayak ini sampling strateginya 0,5 dan sampling strategi yang undersampling 0,8. Jadi itu kayak diatur pengennya berapa. Nanti jadinya kayak gini. Kayak misal oversamplingnya nanti 578. Kalau diatur 0,5 ini tadi. Selain itu juga bisa dikombinasikan. Nah, ini pakai variabel X combination ya, combination tadi. Nanti jadinya kayak gini. Yang bukan penerima 700, yang penerima 500. Kalau gini kan jadinya nggak terlalu jomplang. Lalu yang terakhir ada SMOTE. SMOTE ini tuh salah satu metode yang lumayan dalam banyak situasi dia itu ideal. Karena cara kerja SMOTE ini itu dia tidak hanya menduplikat baris. Kayak misal gini deh. Nah, ini pada misal baris 1 ini. Kalau oversampling itu dia cuma menduplikat baris ini. Jadi nanti ada banyak yang ini. 0,4 juta 100 rumah 1, jadi ada banyak mengikuti angka mayoritas gitu. Jadi keduplikat kopas gitu doang. Nah, sedangkan kalau SMOTE itu dia nggak hanya duplikat, dia kayak nyari titik tengah gitu. Jadi misal katakanlah cuma ada 2 baris ini. Nanti SMOTE ini itu dia duplikat kayak entah angka yang mendekati 4 atau 25 atau bisa jadi tengah-tengahnya. Jadi misal nanti dia nambah baris di mana penghasilannya itu adalah 3 juta gitu misalnya. Misalnya kayak gitu. Jadi dia kalau di visualisasi kurva garis itu nanti kalau oversampling undersampling itu kan cuma lurus-lurus saja karena dia kan oversampling aja. Kalau undersampling kan ngurang. Oversampling nanti lurus. Kalau SMOTE nanti masih ada polanya atas bawah dikit gitu. Jadi kadang SMOTE itu bisa jadi solusi, walaupun tidak mutlak selalu bisa jadi lebih baik. Setelah itu inti dari percobaan ini yaitu adalah model testing itu sendiri. Model yang digunakan ada 2, yaitu logistic regression dan random forest. Ini terdapat 7 model yang akan dibandingkan. Yang pertama ada model logistik regresi dengan dataset yang asli. Dataset asli yang ini, yang 14269 itu. Nah, jadi parameternya ada 3, yaitu classification report, confusion matrix, dan akurasi score. Ini yang dilihat aslinya cukup yang testing aja, yang ini. Nah, pada model yang pertama ini kalau dilihat itu ada kekurangan yang cukup fatal, yaitu adalah recall pada penerima KIP itu cuma 0,05. Itu adalah angka yang jelek banget. Jadi dia kayak kurang bisa mengindikasikan apakah ini layak menerima KIP atau tidak gitu. Yang dimana ini diperkuat dengan adanya confusion matrix ini.
Jadi kalau dilihat pada diagonal yang silang bagian true, true positif dan true negatif, ini true negatifnya cuma ada 3, true positifnya ada 275. Jadi itu malah kayak apa ya, penerima KIPK-nya itu di loss gitu loh. Malah yang nerima banyak banget. Padahal kan harusnya ya kalau penerima KIP yang layak-layak aja gitu, nggak usah semua dilolosin gitu. Selain itu juga yang harus dilihat selain recall dan perbandingan diagonal silang yang true, itu adalah yang diagonal false. Jadi di sini ada false positif dan ini false negatif. False positif itu kalau dalam konteks UKT ini adalah anak yang dalam tanda kutip kaya atau mampu, dia itu nerima KIP. Sedangkan kalau yang false negatif itu dia anak yang kurang mampu tapi dia nggak dapat KIP. Nah kalau dipikirkan itu harusnya lebih baik yang kaya dapat KIP daripada yang udah tidak mampu nggak dapat KIP. Kenapa? Karena kalau kaya dapat KIP itu masih bisa dibenahi lebih lanjut, diseleksi, nantinya kan bisa dikaji ulang. Nanti penerima KIP yang lebih layak siapa gitu, tinggal dicabut biasa. Sedangkan kalau yang kurang mampu dan dia tidak diindikasikan cocok untuk menerima KIP, itu nanti malah berat buat dianya. Karena dia buat ngajuin lagi sebagai orang yang kurang mampu itu susah gitu. Jadi buat mengukur kebagusan tiap model itu, yang pertama melihat angka recall. Nah recall ini nanti mempengaruhi conversion matrix-nya. Jadi intinya dari conversion matrix, tapi itu bisa dilihat dari recall, terutama recall dari angka 1 alias yang penerima KIP-nya gitu. Kebetulan yang ini jelek banget, jadi bisa kayak langsung kelihatan lah jeleknya apa, yang bikin dia jelek apa. Selanjutnya ada model 2, yaitu logistic regression dengan dataset yang oversampling. Di sini nilai recall-nya itu 0,9, sangat jauh daripada yang tadi 0,05. Jadi ini bisa jadi yang terbaik karena 0,9 itu angka recall yang bagus. Jadi ini udah recall-nya bagus. Lalu lihat conversion matrix-nya. Yang diagonal true ini angkanya tidak jomplang. Jadi masih kayak ke filter lah. Malah cenderung ini udah lumayan ke filter ini. 200 nerima KIP, 54-nya enggak. Lalu yang false positif itu angkanya jauh lebih besar daripada false negatif. Nah jadi buat model yang bagus itu recall-nya bagus. Lalu antara true positif dan true negatif kalau bisa enggak jomplang. Lalu false positif nilainya kalau bisa harus lebih besar daripada false negatif gitu. Jadi sejauh ini model 2 lebih bagus daripada model 1, cenderung jauh lebih bagus sih. Lalu pada model 3 ada logistic regresi dengan dataset undersampling. Di sini recall-nya sedikit lebih rendah, selisih 0,02 yaitu 0,88 recall itu. Ini mirip-mirip kayak yang sebelumnya. Antara diagonal yang true ini tidak jomplang, lalu false positif jauh lebih banyak daripada false negatif. Mirip-mirip karena emang selisihnya cuma 0,02. Selanjutnya ada model 4, logistic regresi dengan dataset yang dikombinasikan antara oversampling dan undersampling. Di sini angka recall-nya lebih rendah daripada model 3 yaitu 0,8. Tapi hasil confusion matrix-nya ya selisih dikit. False positif juga masih jauh lebih banyak daripada false negatif. Selanjutnya model 5, logistic regression dengan dataset yang menggunakan metode SMOTE. Di sini recall-nya 0,85, lebih bagus dari tadi tapi tidak lebih bagus daripada yang model 3 sama 2.
Ini juga sama confusion matrixnya. Antara true positif dan true negatif tidak jomplang, lalu false positif lebih banyak daripada false negatif. Lanjut kepada model 6. Di sini recall-nya tidak sejelek model 1, tapi masih bisa dibilang 0,35 itu jelek. Kalau model 1 itu jelek banget, ini jelek saja. Yang dimana pada confusion matrixnya bisa dilihat kalau antara true positif dan true negatif itu lumayan jomplang. True negatifnya cuma ada 21, sedangkan true positifnya 260-an. Selain itu false negatif ini itu lebih besar daripada false positif. Jadi bisa dibilang untuk sejauh ini model 6 ini kedua paling jelek lah. Lalu yang terakhir adalah random forest dengan dataset SMOTE. Recall-nya ini 0,5, dia malah tengah-tengah. Jadi 0,5 itu dibilang normal, nggak normal itu harusnya 0,6 apa 7. Jadi agak jelek. Ini antara true positif dan true negatif itu nggak terlalu kelihatan jomplang, tapi dibandingin model-model yang angka recall-nya di atas 0,8 itu jelek. Belum lagi antara false positif dan false negatif itu selisih dikit, cuma selisih 8. Jadi sejauh ini yang paling bagus itu model 2, logistik dengan dataset oversampling, yang recall-nya 0,9, terus ininya bagus, tidak jomplang, lalu false positif lebih banyak daripada false negatif. Kalau yang paling jelek itu model 1, recall-nya jelas ya 0,05. Dia udah ininya jomplang, false negatifnya juga jauh lebih banyak daripada false positif. Tapi kalau misal perlu diurutkan, itu yang terbaik model 2, terus model 3, selanjutnya model 5, lalu 4, lalu yang tadi tengah-tengah itu model 7, yang kedua paling jelek itu model 6, dan yang paling jelek adalah pastinya model 1, logistik dengan dataset asli. Lalu pada percobaan halaman paling agak akhir dari modul itu adalah visualisasi dengan erosi ausi kurva erosi ausi. Nah, ini pakai matplotlib. Di sini bisa dilihat ausi skornya. Yang paling bagus adalah model 2 dengan angka 0,851. Itu sesuai kayak hipotesis sebelumnya, di mana model 2 paling bagus. Lalu di sini kalau yang paling jelek itu justru model 6. Kalau hipotesis sebelumnya kan itu yang paling jelek kan model 1, tapi di sini dia ausi skornya normal. Tapi model 6 ini kan juga tadi itu paling jelek kedua. Jadi ya masih bisa dibilang model 6 ini jelek pastinya, dengan angka 0,811. Sekian penjelasan dari tugas modul imbalance dataset ini. Lalu untuk perubahan yang saya berikan mungkin cuma bagian ada beberapa library yang sebenarnya tidak digunakan pada program. Jadi cuma saya pakai yang dipakai. Ini kelihatan kok warnanya hijau terang. Kalau nggak kepake itu hijau gelap. Lalu juga saya berikan markdown biar jelas. Saya kasih garis biar lebih ke klaster bagian-bagiannya. Jadi cuma masalah merapikan sih. Kalau perubahan ke logika kodenya sih nggak ada ya. Ini cuma biar rapi ya. Sekian penjelasan dari saya mengenai imbalance dataset. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.